Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Kali ini Bu Juli ingin melanjutkan pembahasan LKS tema 1 halaman 57 untuk materi IPS dan SPDB. Oke, Bu Juli lanjutkan ya. Nanti anak-anak tinggal mendengarkan, kemudian silahkan dijawab LKS masing-masing. Dengarkan pembahasan dari Bu Juli. Nomor 1, dengan posisi yang strategi ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya masing-masing. Salah satu julukan dari negara di Asia Tenggara yaitu, kita perlu garis bawahi di sini adalah ada lumbung padi. Nah, besok kalau ada soal tentang negara lumbung padi, apakah itu? Siapakah yang dijuluki negara lumbung padi? Yaitu Thailand. Seperti itu. Nomor 2, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam. Lah, ini yang perlu dibawahi negara yang paling kaya dengan minyak bumi dan gas alamnya, yaitu negara Brunei Darussalam. Nomor 3, Kamboja dan Laos mempunyai kesamaan, yaitu potensi dari hasil pertaniannya, di mana Kamboja dan Laos itu hasil pertaniannya sangat melimpah. Itu. Nomor 4, pengaruh positif globalisasi. Yang perlu digarisbawahi di sini kata kuncinya adalah positif dari globalisasi. Positif itu berarti pengaruh baik dari globalisasi. Era globalisasi itu yaitu kita cari ya yang baik. Yang A, meningkatkan kriminalitas. Kriminalitas itu tidak bagus. Dapat memperluas pasar untuk produk dalam negeri. Mungkin yang B. Yang C dulu kita lihat, sulit memperoleh informasi. Sulit berarti tidak. Yang D, gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif. Konsumtif itu enggak bagus, berarti yang B. Konsumtif itu suka membeli apapun jadi boros. Nomor 5, berikut ini adalah dampak positif globalisasi, sama seperti tadi tapi ada kata kecuali, berarti yang salah. Kita kaji satu-satu. A, petani sudah menggunakan bajak mesin, berarti bagus ya, ini udah modern. Yang B, proses mengirim uang sudah menggunakan sistem transfer, berarti bagus, sudah modern. Nomor 5, yang C, setiap orang dapat saling berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Ini bagus, karena untuk globalisasi ini kita ada alat komunikasi berupa HP, jadi untuk jarak jauh lebih mudah. Yang D, banyak orang membeli makanan cepat saji yang berbahaya. Ada kata berbahaya berarti jelek, berarti yang D. Nomor 6, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur titik-titik dunia, yaitu jalur perdagangan. Jadi ini sangat menguntungkan untuk daerah ASEAN, seperti itu. Nomor 7, Singapura merupakan negara paling titik-titik di kawasan Asia Tenggara, yaitu negara paling maju. Nomor 8, zaman dulu komunikasi jarak jauh dilakukan dengan ini, memakai surat. Zaman dulu belum ada alat-alat komunikasi, jadi memakainya dengan surat. Nomor 9, jelaskan bagaimana cara kita melestarikan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada beberapa hal, contohnya yaitu dengan kita mempelajarinya. Jadi kebudayaannya kita pelajari supaya pengetahuan tentang kebudayaannya itu tidak hilang, seperti itu. Jadi kita mencintai kebudayaan dalam negeri. Kemudian memperkenalkannya dengan negara lain, dikenalkan. Oh, ini kebudayaan dari Indonesia, biar terkenal dimanapun, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak terpengaruh kebudayaan lain ya, kebudayaan negara lain. Nah, kalau kita terpengaruh kebudayaan lain itu akan melunturkan kecintaan kita terhadap kebudayaan sendiri, seperti itu. Nomor 10,
Dampak globalisasi apa saja yang tidak baik bagi anak muda? Tidak baik berarti yang jelek ya. Contohnya pergaulan bebas. Pergaulan bebas maksudnya di sini adalah pergaulan yang tidak memikirkan adat sopan santun, kemudian bebas aja, misalkan pergi terlalu larut malam, tidak izin dengan orang tua, seperti itu. Pergaulan dengan lawan jenis yang sudah melebihi adat istiadat lah, itu contoh pergaulan bebas. Contoh lain misalkan cara berpakaian yang tidak sopan, misalkan yang mungkin bagian-bagian tubuhnya yang terlihat seperti itu ya. Lanjut ke pelajaran SBDB. Nomor 1, berikut contoh karya 3 dimensi. Nah, ada kata kuncinya 3 dimensi. 3 dimensi itu adalah benda yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, berarti yang tebal. Yang kecuali yang salah yaitu adalah seni batik, karena seni batik itu adalah 2 dimensi. Nomor 2, seni patung dari Indonesia yang sudah dikenal berabad-abad tahun lamanya itu terinspirasi dari berbagai macam kekayaan alam, disebut dengan patung Nusantara. Nomor 3, bahan lunak untuk membuat patung, yaitu lunak empuk ya, berarti tanah liat. Nomor 4, bahan yang lunak, elastis, dan mudah dibentuk, contohnya tadi tanah liat. Itu pembuatan patungnya dengan menggunakan teknik apa? Yaitu cetak tekan. Jadi dicetak ada seperti wadah, kemudian ditekan biar padat. Nomor 5, di Indonesia banyak patung yang bisa kita temui di mana? Itu di candi-candi, atau kita sebut dengan, ini ada relief, patung ya, di sini patung. Jadi di candi-candi itu banyak sekali patung-patung. Nomor 6, bahan logam cair dapat digunakan untuk membuat patung dengan teknik dicor. Nah, nomor 7, patung Selamat Datang itu ada di kota mana? Di kota Jakarta. Nomor 8, patung religi. Religi itu ada hubungannya dengan keagamaan, berarti untuk sarana ibadah. Ini biasanya dipakai untuk orang yang beragama Hindu atau Buddha. Nomor 9, jelaskan fungsi patung arsitektur dan monumen. Arsitektur itu biasanya untuk hiasan bangunan. Jadi patungnya berfungsi untuk hiasan, biasanya ditaruh di rumah-rumah seperti itu. Kalau monumen itu biasanya untuk mengenang pahlawan. Misalkan ada patung yang ada di GOR, itu adalah patung-patung pahlawan yang ada di Klaten. Itu dibuatkan patung supaya orang-orang zaman sekarang itu dapat mengingat para pahlawan, seperti itu. Nomor 10, sebutkan 4 teknik dalam pembuatan patung. Ada teknik cetak, kemudian ada teknik cor, ada teknik pahat itu atau ukir, kemudian ada teknik butsir. Gitu. Silahkan anak-anak nanti dituliskan di LKS kalian untuk belajar. Sementara kita belajarnya membahas soal ya, untuk persiapan ujian mid semester. Semangat anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.